Baik, teman-teman media yang saya hormati, seperti yang tadi sudah kita lihat bersama, ada 2-3 lokasi perumahan anggota DPR yang sudah dikosongkan dan kondisinya rata-rata semacam itu. Memang kalau dibuat klasifikasi, ada rumah yang kondisinya masih baik, ada yang kurang baik, dan ada juga yang memang kondisinya cukup masuk parah gitu ya. Nampak di depan, kalau dari depan, dari fasad depan hanya kelihatan memang sedikit kusam ya. Tapi kalau sudah dari dalam, ada beberapa problem yang tadi teman-teman semua lihat berkaitan dengan bocoran akibat atap gitu ya. Kemudian juga banyak rembesan kerusakan akibat plumbing, pemipaan yang sudah cukup tua. Memang bangunan di sini dibangun tahun 80-an. Kemudian juga kerusakan yang juga disebabkan akibat rumah bersebelahan itu saling rembesannya saling bergerak. Karena tembok rumah DPR ini itu temboknya satu tembok. Jadi kalau rumah sebelah itu terjadi bocoran atau kelembapan, pasti dia bergerak ke rumah sebelahnya. Dalam pemeliharaan rumah jabatan ini, kami menggunakan aplikasi yang namanya Perjaka, perawatan rumah jabatan anggota Kalibata. Nah, dalam Perjaka ini itu setiap hari keluhan-keluhannya rata-rata sekitar antara 10 sampai 15 keluhan dalam catatan kami. Tapi pada saat musim hujan, keluhannya itu cukup banyak, banyak sekali akibat khususnya bocoran gitu. Nah, dalam aplikasi kami, keluhan yang utama sebenarnya di samping bocoran dan kerusakan plumbing dan juga saluran, macetnya saluran gitu ya. Hal lain lagi tambahan mungkin ini juga yang sulit diselesaikan, yaitu masalah banyaknya tikus, dan yang paling parah adalah berkaitan dengan rayap. Rayap itu masif karena dulu kawasan ini memang kawasan tempat tumbuhnya pohon-pohon karet, sehingga setiap tahun kami beberapa kali melakukan suntik anti rayap, tapi mungkin rayapnya di sini lebih kuat dari anggota DPR, jadi banyak sekali kerusakan-kerusakan di bangunan di isi bangunan yang isinya dari kayu pasti rusak dalam waktu secara tertentu. Nah, ini yang sudah kami laporkan pada pimpinan DPR, dan waktu itu sudah dilakukan juga rapat konsultasi dengan fraksi-fraksi, sehingga di tanggal 24 kemarin diputuskan dan sepakati ke depannya akan diberikan dalam bentuk tunjangan. Nah, tunjangan ini tentu adalah bagian dari bagaimana cara kami memberikan layanan kepada Dewan, karena persidangan-persidangan yang dilakukan, kegiatan Dewan itu sangat padat, sehingga sudah selayaknya lah anggota-anggota Dewan itu bisa memiliki hunian atau tempat tinggal itu yang layak, yang tenang, yang bisa produktif dalam mengerjakan tugas-tugas konstitusinya. Nah, ini yang menjadi concern kami, dan tentunya berkaitan dengan hal tersebut kami sudah menindaklanjuti, kami sudah melakukan survei-survei sebagian dan kerjasama dengan appraisal yang nanti akan melihat besaran yang paling realistis itu di tingkat apa. Kami tidak ingin berpretensi mencari nilai yang setinggi-tingginya, apalagi serendah-rendahnya, tapi yang paling realistis seperti apa hunian itu bisa menjadi tempat bekerja anggota Dewan selama 5 tahun ke depan. Saya kira itu adalah catatan kami. Setelah juga tadi teman-teman sudah melihat semua seperti apa kondisinya, dan tentu kami saat ini sedang mempersiapkan dokumen-dokumen dan tahapan-tahapan ke depan bersama dengan Kementerian Keuangan dan Sekretariat Negara untuk menyelesaikan proses pengembalian aset negara ini kepada negara. Saya kira itu.
Selamat siang Pak, saya Putu Bagus dari Liputan. Ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama ini, untuk rumah dinas ini kapan akan diberikan atau diserahkan ke pengelola barang? Itu setnek sama Kementerian Keuangan. Yang kedua, untuk besaran tunjangan penegasan ini berapa Pak untuk anggota DPR dan wakil? Terima kasih. Iya, jadi di dalam aset yang ada di rumah-rumah jabatan ini adalah blok A, B, C, D, E. Di sebelah rel kereta dan sebelah Sungai Ciliwung itu ada blok F. Di sini jumlahnya 516, yang di sebelah Sungai Ciliwung sebelah rel kereta itu jumlahnya 80. Semua itu nanti harus kita lakukan dulu identifikasi aset-aset. Di dalamnya ini ada aset-aset yang itu milik negara, dalam hal ini pengelola barang Kementerian Keuangan. Ada juga aset-aset yang itu punya DPR. Kita harus lihat setiap rumah, harus kita data, harus dibuat berita acara untuk mendata rumah sebanyak 560 lebih rumah. Tentu butuh waktu. Kami sudah membentuk tim, tapi nanti memang harus dicatatkan dulu semua yang ada di dalam rumah apa saja. Setelah itu barulah kami akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk membahasnya. Dan memang satu yang juga kami belum sampaikan kemarin, dengan bertambahnya anggota dari 575 menjadi 580, ini tentu sesuatu juga yang nggak mudah bagi kami, dan sangat dimungkinkan dalam periode-periode ke depan itu kalau ada pemekaran provinsi, jumlah anggota juga akan bertambah. Sehingga memang saya kira pilihan yang paling fleksibel itu salah satunya adalah memberikan dalam bentuk tunjangan perumahan, sehingga walaupun kita menggunakan kacamata berkaitan dengan efisiensi, berkaitan dengan ekonomisnya, tapi juga yang perlu menjadi perhatian kami adalah bahwa kami ingin dalam pengelolaan aset negara dan keuangan negara ini benar-benar akuntabel. Kalau diberikan dalam bentuk tunjangan perumahan, tentu itu sifatnya lamsam, dan kami tentu tidak lagi masuk ke wilayah-wilayah itu ya. Anggota dewan apakah dia akan mencicil rumah, apakah akan menyewa rumah, tentu kami tidak masuk ngurusin kwitansi anggota dewan. Kami serahkan selama 5 tahun anggota dewan bagaimana merasa nyaman dengan fasilitas tunjangan yang ada. Kira itu ya. Izin Pak, namanya sedikit saya Willy dari Kompas. Berarti penegasan aja Pak, berarti pergantian dari rumah dinas ke tunjangan perumahan ini apakah hanya karena kelayakan rumah, apakah udah ada gitu Pak, ya ibaratnya kajian per rumah datanya sudah dipegang, misalnya yang seperti yang Bapak bilang tadi kategorisasinya baik berapa, kurang baik berapa, buruk berapa, itu udah ada atau memang tanggal 24 kemarin tok langsung jadi tunjangan aja atau gimana, atau belum ada dasar kajiannya Pak. Lalu bukannya ini pertanyaan berikutnya, bukannya ini nggak termasuk ke pemborosan Pak hitungannya ibaratnya tahun 2018 atau 19 lalu kan sempat juga tunjangan ini masuk dalam agenda pembahasan gitu, sekitar 40 juta per bulan. 45 juta per bulan. Nah baru itu sempat terjadi penolakan karena terlalu rendah gitu ibaratnya. Nah kalau sekarang berarti kan otomatis di atas itu Pak. Misalnya kayak rumah-rumah yang Bapak bilang tadi nggak layak, 580 kita ambil rentang 30 juta per anggota DPR per bulannya, 30 juta paling rendah itu Pak, di bawah usulan tahun kemarin itu sekitar 17M kan Pak, 17M lebih untuk ini. Bukannya itu ibaratnya 17M per bulan itu lebih baik, misalnya untuk dari segi efisiensi yang Bapak bilang, bukannya lebih bagus untuk renovasi dan lain sebagainya. Apalagi kalau soal atap kan hitungannya sekarang ini udah agak maju kan Pak, ada bocor dikit tinggal pakai cairan merek tertentu selesai. Misalnya dinding tinggal cat ulang tertutup. Makanya efisiensi lebih baik ke situ Pak, mungkin itu salah. Ya, jadi
kajian tentang ini kami sudah buat wacana ini dari 2 tahun lalu ya, menghitung kalau ada pergantian dewan ini ke depannya seperti apa gitu. Tentu kalau kajian kami ini mendasari pada kaitan efisiensi, kaitan akuntabel itu yang utama. 2 hal itu menjadi cara pandang kami. Nah, kajian ini kami sampaikan kepada pimpinan gitu. Kalau dalam bentuk tunjangan seperti apa, kalau di revitalisasi seperti apa. Jadi saya kebetulan latar belakang saya teknis, maka saya paham betul kalau dilakukan perbaikan, tentu perbaikan yang disebut dengan perbaikan seluruh atap itu dan struktur itu harus dilakukan pembongkaran. Pernah dilakukan ini pada 2008 dan 2010 dan itu tidak berpengaruh. Ternyata strukturnya itu masih terus sebagian, tadi saya lihatkan di rumah yang pertama itu kan retakan-retakan struktur itu sangat serius dan masif, dan itu nggak bisa diperbaiki dengan hanya ditutup ya, tapi memang strukturnya harus diperbaiki. Jadi kajian kami ini memang kami sampaikan tentu dengan berbagai pertimbangan gitu ya. Teman-teman dari media juga mungkin kalau mengatakan soal efisiensi bisa juga melakukan second opinion dengan beberapa DPR di daerah, di provinsi maupun di kabupaten kota, itu mereka besarannya seperti apa gitu ya. Jadi dengan harga keekonomisan sewa di provinsi-provinsi maupun di Jakarta seperti apa, tentu itu menjadi pertimbangan utama kami. Karena kita ingin, seperti beberapa kemarin anggota Dewan, ada juga yang merasa walaupun kondisi apapun lebih nyaman di sini, karena tidak mau repot untuk cari sewa lagi, tidak repot mencari tempat hunian lagi. Tapi buat kami, memang yang paling penting adalah keluhan-keluhan tersebut pada saat, khususnya pada saat musim hujan.